Haram hukumnya golput. Kenapa? Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kitab Matan Zubat karangan Imam Ibn Ruslan. Kata Imam Ibn Ruslan, kalau kemudian di satu negeri ada pemimpin yang kemudian dicalonkan, ada pemimpin yang mencalonkan diri, ikhwati fillah hafizakumullah, maka kita punya kewajiban untuk memilih. Kenapa? Kata Imam Ibn Ruslan, lebih baik satu negeri itu dipimpin oleh orang yang tidak cakap daripada dia tidak punya pemimpin sama sekali. Saya ulang ya. Dalam kitab Matan Zubat dikatakan lebih baik satu negeri dipimpin oleh orang yang tidak cakap ketimbang nggak punya pemimpin sama sekali. Ya, makanya kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, kita akan dapati khotifillah hafidhahullah, Nabi itu pernah mengajarkan kepada kita, kalau kalian berjalan berdua saja ke satu tempat, maka hendaknya kalian menunjuk salah satu di antara kalian sebagai seorang pemimpin. Jalan berdua, kudu nunjuk satu orang sebagai pemimpin. Jalan bertiga, nunjuk satu orang sebagai pemimpin. Ya, apalagi di sebuah organisasi. Gitu. Oke, ikhwan fillah azza wa yakum. Dari sini kita belajar ya bahwasanya kehadiran pemimpin itu mesti ada di sebuah negara atau di satu kelompok. Kenapa? Dia akan mengatur jalannya satu kelompok atau satu negara. Begitu. Dan kalau kita lihat ikhwati fillah hafidhullah dalam satu asar dikatakan apa? Dikatakan dalam satu asar wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Ya, dalam satu asar dikatakan wa wajibun binasbul imamil adli. Wajib bagi kita ketika ada orang-orang yang mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, kita memilih pemimpin yang kemudian paling sedikit mudaratnya, paling kecil mudaratnya. Ya, begitu. Makanya khotifillah hafizakumullah, dari sini kita belajar. Ya, ternyata menjadi golput itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau antum sekarang ada yang punya pikiran golput, punya pikiran, dolah besok nggak usah nyoblos lah gitu ya. Besok diam aja di rumah mumpung lagi liburan, ngaso-ngaso, ngadem-ngadem. Jangan. Ya, ada yang mikir golput nggak di mari? Gak ada ya. Semoga yang ikhwan, yang akhwat nggak ada yang mikir golput. Ini 5 tahunan, ikhwatifillah habidakumullah, 5 menit yang menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Saya ulang ya, 5 menit di TPS menentukan nasib kita, anak antum kita semua 5 tahun ke depan. Ya, begitu. Makanya khotifillah habidakumullah, saya tegaskan lagi dalam satu asar bahkan dikatakan apa? Innallaha ma yazza'u bisultan ma la yazza'u bil Qur'an. Apa dalam satu asar dikatakan? Sesungguhnya Allah gitu ya, terkadang apa bahasanya? Yazza'u itu terkadang sesuatu urusan itu kata Allah, dia hanya bisa diselesaikan dengan sultan, dengan kekuasaan. Dan kadang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Qur'an. Saya mengatakan ini bukan Quran lebih rendah daripada kekuasaan, bukan ikhwah. Ya, saya mengatakan ini bukan saya ingin merendahkan Quran, bukan. Ya, apa maksudnya? Maksud dari perkataan ini ikhwatifillah hafizakumullah, kadang ada ikhwatifillah hafizakumullah orang yang udah disampaikan qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, enggak mempan saudara. Enggak mempan ikhwah, enggak mempan. Tapi kalau kemudian dikasih surat sama bos, dikasih surat sama pemimpin negara, baru dia diam. Ya, saya ambil contoh sederhana. Di satu daerah di Indonesia, ya, itu ikhwati fillah hafizakumullah, ketika mendapati ada seorang pemimpin yang Allah takdirkan dia punya kedekatan dengan ulama, ya, nggak lama setelah beliau menjabat itu, lalu kemudian beliau menutup tempat-tempat maksiat. Belasan tahun para ulama, belasan tahun kiai, para habaib itu udah ngomong qala Allah qala Rasul.
Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Belasan tahun ikhwatifillah hafidhullah. Mulai dari dakwah yang lembut sampai dakwah dengan cara yang agak keras. Ya, nasihat dengan nasihat yang lembut sampai nasihat yang suaranya tinggi. Mereka udah dengar itu. Belasan tahun qala Allah, qala Rasul nggak mempan. Tapi ketika Allah takdirkan dapat pemimpin yang kemudian dekat dengan para ulama, hanya dengan secari kertas dan dengan satu bubuhan tanda tangan, nggak lama tempat-tempat itu ditutup. Ikhwan. Apa artinya? Innallaha ma yazda'u bisultan ma la yazda'u bil Qur'an. Ada perkara-perkara yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuasaan, tapi nggak bisa diselesaikan dengan Al-Qur'an. Kalau bahasa orang Betawi, ini orang tambeng bener begitu. Ya, bader begitu. Nggak bisa dibilang kalau Allah kalau Rasul, nggak bisa begitu. Bisanya pakai pakai kekuasaan. Ya, makanya ikhwah yang pertama saya mau sampaikan kepada antum ya bahwasanya memilih pemimpin itu wajib ya, haram hukumnya golput gitu. Yang kedua ikhwah, nah berdasarkan yang tadi ikhwatifillah hafizakumullah, saya teringat satu ayat Quran. Kalau nggak salah Ar-Rum ke-41, sebelah kanan paling bawah kalau nggak salah. Kalau saya salah mau dikoreksi ya, coba antum cek dah. Dalam Quran Allah katakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Coba dicek deh. Benar nggak? Ar-Rum 41 itu. Saya udah lama nggak merojaah itu ayat soalnya. Coba dicek benar nggak? Ar-Rum 41. Kalau nggak salah sebelah kanan bawah. Coba dicek. Benar nggak tuh? Benar, Ustaz. Saya ngecek. Betul. Benar. Betul. Oke ya. Apa di situ artinya? Coba baca salah seorang ikhwan. Coba baca artinya. Saya baca, Ustaz. Sok mangga. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, baik. Antum paham di situ? Apa yang termasuk kerusakan di daratan tahu nggak tuh? Gimana tuh, Ustaz? Gimana tuh Ustaz? Dia nanya balik. Baik ya. Jadi ikhwah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan termasuk kerusakan di daratan itu apa? Termasuk kerusakan di daratan ikhwatifillah hafizakumullah ketika antum pengen beli bahan pokok atau bahan-bahan yang tumbuh subur di daerah antum, di negeri antum, tapi antum nggak mampu beli itu. Itu termasuk kerusakan di daratan. Contoh misal, saya mau tanya sama Syakur. Antum seringan mana Syakur? Beli nasi Padang atau beli buah-buahan? Ini mah nasi warteg, Ustaz. Nasi warteg. Antum sering makan buah nggak Syakur? Kalau ada aja, kalau lagi Kalau ada ada aja acara ya. kan disisa buah. Baik. Saya tanya sama siapa nih? Sofwan. Antum sering makan buah nggak Sofwan? Kalau ada aja, Tat. Kalau ada aja ya. Saya tanya sama antum. Antum kalau punya uang beli buah nggak? Jarang, Tat. Jarang. Kenapa? Mikir-mikir nggak antum beli buah? Betul. Betul ya. Sekarang saya tanya Mahal, sama yang Ustaz. akhwat. Yang akhwat. Oh, langsung tutup kamera dia. Tenang aja, tenang. Tenang. Yang akhwat nih. Mbak siapa nih? Mutiara Lutfi. Mbak sering beli buah nggak Mbak? Jarang Ustaz. Kenapa Mbak? Karena apa ya? Kalau ada aja gitu Ustaz. Kalau Cuman ada emang harganya lumayan mahal. harganya lumayan mahal ya. Antum pernah beli nggak jadi deh. Pernah beli anggur nggak? Anggur sekilo berapa harganya? Tahu nggak? Itu biasanya makan doang sih.
Tahunya jeruk Ustaz. Jeruk berapa? Jeruk setengah kilo 25. Jeruk apa itu? Jeruk santang. Wih, hebat. Ya. Setengah 25 ya. Kalau sekali 50 betul ya? Betul. Antum bayangin. Orang mau beli jeruk aja ikhwati fillah hafizakumullah, orang beli jeruk aja mikir. Beli mangga misal. Ya, saya terakhir beli mangga 25.000. Itu hanya dapat satu buah. Ya. Ya kalau ada yang agak kecil 2 buah lah. Mikir nggak? Mikir ikhwan. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir termasuk kerusakan di daratan ketika apa? Ketika negeri kita nih gemah ripah loh jenawi gitu ya. Tanam apapun akan jadi begitu. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk membeli sumber daya yang tumbuh subur di negeri kita. Ini namanya kerusakan di daratan. Apa kata para mufassir? Kerusakan di daratan ini terjadi karena apa? Karena lemahnya manusia, lemahnya umat muslim akan pemahamannya tentang urgensi memilih seorang pemimpin. Ya, karena kita masih ngerasa nggak penting tuh milih pemimpin, nggak penting tuh milih apa wakil rakyat, nggak penting tuh milih ini itu dan seterusnya. Nah, akibat kita yang masa bodoh, akibat perbuatan kita yang kemudian apa? Suara kita mudah dibeli, ya, suara kita mudah sekali untuk kemudian apa? Disuap dan seterusnya begitu. Akhirnya timbul kerusakan di daratan. Antum pengen beli buah mikir, ya. Makanya khotifillah hafizakumullah yang kedua, saya mau sampaikan ke antum ya, penguat dari poin yang pertama ada pada Quran surah Ar-Rum 41 ini. Agar tidak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia, maka kata para mufassir, jangan sampai kemudian umat muslim, jangan sampai orang beriman ini mengabaikan urusan pemilihan kepemimpinan, urusan leadership. Jangan sampai. Ya, apalagi kalau kita kemudian apa? Suaranya mudah dibeli. Nyoblos saya ya, ntar saya kasih 500.000. Ya, begitu. Nyoblos saya ya, nanti ketika di TPS bawa handphone, ketika nyoblos foto, ntar kirim ke saya. Kalau udah di foto kirim ke saya, ntar saya cairin, transfer ke rekening 500.000. Nah, ini banyak nggak? Banyak khotifillah habibullah praktek-praktek yang begini. Ya, makanya khotifillah habibullah yang kedua, ya penguat dari dalil yang pertama. Yang ketiga, ikhwan fillah azanillahu iyyakum, saya mau sampaikan ke antum. Terus gimana sikap kita terhadap pemilihan kepemimpinan ini? Khotifillah hafizakumullah. Yang ketiga, saya mau sampaikan ke antum, kata Rasul, kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Apa kata Rasul? Pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Ya. Jadi khotifillah hafizakumullah. Yang ketiga nih, apa sikap kita terhadap kepemimpinan? Apa sikap kita terhadap urusan pemilu ya besok nih? Poin ketiga yang pertama adalah kama takunu yuwalla alaikum. Hadirnya pemimpin di satu negeri itu cerminan daripada rakyatnya. Jadi antum jangan kaget kalau dapat pemimpin yang misal ya, misal kemudian tebang pilih hukum, misal kemudian apa? Tidak adil, misal hanya memihak pada golongannya. Kenapa? Boleh jadi ya, bukan boleh jadi. Ini mesti kata Rasul, kitanya yang salah, rakyatnya. Kenapa? Karena hadirnya pemimpin di satu negeri itu cerminan dari rakyatnya. Maka jangan berharap ikhwatifillah hafizakumullah antum kita semua dapat pemimpin yang adil, dapat pemimpin yang saleh. Kalau apa? Kalau kita kemudian masih belum bisa berikhtiar memperbaiki diri kita sendiri. Jangan berharap dapat pemimpin yang saleh. Kalau apa? Kalau di rumah kita masih ada yang belum ngerjain sholat. Kalau di rumah kita kemudian masih ada saudari kita yang keluar rumah belum nutup aurat. Kalau masih ada tetangga kanan kiri kita yang masih main judi slot online. Ya, maka jangan kita hanya menuding orang lain. Pada urusan kepemimpinan ini, ya, tadi ajak sama Rasul, yuk tuding diri kita sendiri. Jangan-jangan ada saham kita, ada andil kita
ada investasi kita yang kemudian menghadirkan pemimpin yang buruk di negeri kita begitu. Kenapa kata Rasul kama takunu yuwalla alaika akibat saham dosa kita. Kenapa? Karena pemimpin cerminan dari rakyatnya. Begitu ikhwah. Ya, maka bicara pemilu ini ikhwatifillah hafizakumullah, ya antum sudah tepat jalurnya. Ngadain apa? Ngadain munajat, mengetuk pintu langit. Ya, istighosah. Kita sama-sama kemudian beristighfar kepada Allah, taubat nasional kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon ampun sama Allah malam ini, semoga besok ya pemilihan umum ya yang akan digelar di negeri kita ini berjalan dengan baik. Allah tetapkan buat negeri kita pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh insyaallah. Ya, dengan wasilah munajat-munajat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ya khotifillah hafizakumullah, kata ulama, sikap kita dalam pemilu besok itu gimana? Yang kedua, ikhwatifillah hafizakumullah, kalau tadi sifatnya dari bawah ke atas, maka yang kedua adalah dari atas ke bawah. Ya, apa dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah itu maka wajib hukumnya kita itu mengikhtiarkan, kita itu wajib mensyiarkan kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang kita lihat secara kapasitas lebih baik untuk kita usung. Gitu. Ya. Maka dalam hadis riwayat Tabrani itu ikhwatifillah hafizakumullah, Rasul pernah bilang begini, barang siapa ya yang dia tahu ada beberapa orang mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, dia tahu mana di antara beberapa calon itu yang terbaik, tapi kemudian ikhwatifillah hafizakumullah, karena kemudian fanatisme dia terhadap golongan, karena fanatisme dia terhadap suku, karena fanatisme dia terhadap kelompok yang kemudian tempat dia berasal begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia memilih pemimpin berdasarkan fanatisme golongannya dia. Maka apa kata Rasul? Kata Rasul, faqad khanallah wa rasulahu wa li jami'il muslimin. Orang yang begini, yang milih pemimpin karena apa? Fanatisme golongan, bukan karena objektivitas, kata Rasul, maka sama dia telah mengkhianati Allah, Rasulullah, wa li jami'il muslimin, dan keseluruhan kaum muslimin. Ya. Maka kuatifillah hafizakumullah, saya mau sampaikan ke antum. Antum boleh punya komunitas. Antum boleh kemudian punya organisasi. Tapi dalam urusan memilih pemimpin, kita harus objektif. Kalau ada 4 pasang calon, maka kita lihat mana yang terbaik di antara 4 pasang. Kalau ada 5 pasang calon, maka lihat di antara 5 mana yang terbaik. Ya, gunakan akal kita. Maka tadi dalil yang Anda sampaikan ke antum, wajibun binasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Ya, wajib hukumnya milih pemimpin yang adil, yang sesuai dengan syariat, dan itu dengan apa? Dengan gunakan akal kita. Begitu. Karena tadi yang pertama itu dari bawah ke atas tuh. Taubat kita sama Allah, istighosah kita sama Allah. Yang kedua apa? Wajib kita kemudian mengusung, wajib kita mempertahankan, wajib kita kemudian apa? Mensyiarkan kalau ada pemimpin yang terbaik di antara yang diusung begitu. Ya, nggak boleh khianat kita. Kenapa ikhwatifillah hafizakumullah? Dalam satu hadis Rasul pernah bilang begini, salasun la yukallimuhumullah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah ya. Rasul pernah bilang begini. Salasun, ada 3 kelompok orang. La yukallimuhumullah. Nanti kelak di hari kiamat dia nggak akan diajak bicara sama Allah. Wala yuzakkihim, dan dia nggak akan disucikan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan dia ikhwatifillah hafizakumullah akan dapat adab yang amat pedih kata Rasul. Siapa dia? Rajulun baya'a imaman. Laki-laki
laki ya atau seseorang yang membaiat seorang pemimpin. Baiat ini bahasa fikih. Ya, baiat ini bahasa fikih. Kalau bahasa yang kita bawa ke konteks sekarang, dia milih pemimpin. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan apa? Ada 3 kelompok orang yang nanti nggak akan diajak bicara sama Rasul, nggak akan diajak bicara sama Allah. Dia akan kemudian mendapat azab yang pedih dan tidak akan disucikan dosa-dosanya. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah rajulun baya'a imaman. Orang yang membaiat pemimpin. Ya. Terus gimana baiat pemimpin? Walam yubayyi'u illa lidunya. Tapi ketika dia milih pemimpin, dia memilih karena urusan dunia. Ya, saya pilih dia karena dia satu kelompok sama saya. Saya pilih dia. Kenapa? Karena kalau nggak pilih dia, nanti bisnis saya bisa rusak. Saya pilih dia. Kenapa? Karena kalau nggak pilih dia, nanti karir saya hancur. Saya pilih dia. Kenapa? Karena kalau nggak pilih dia, nanti usaha saya nggak akan maju. Ya, kalau membaiat pemimpin karena urusan dunia, hati-hati. Thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya, belum lama beberapa hari lalu di satu warung Padang. Ya, di satu warung Padang. Saya lagi makan sama ibu saya. Terus ini penjual ya karena dekat sama saya, nanya saya, "Milih apa besok, Ron?" Ya, pilih nomor berapa? Saya sebutlah saya pilih nomor sekian, saya bilang. Ya. Terus ada yang sebelah bilang, "Oh, saya pilih nomor segini." Ditanya lah sama penjual, "Kenapa emang?" "Saya sepakat nih sama Ustadz Roni ini," katanya begitu. "Pilih yang sama kita. Cuman dia beda." Gitu. Dia bilang apa? "Saya pilih nomor sekian itu karena kelompok dia banyak beli barang ke saya. Kalau saya nggak dukung dia, nanti barang saya nggak laku dong. Nanti barang saya nggak laris dong." Begitu ya. Nah ini kata Allah, rajulun baya'a imaman walam yubayyi'hu illa lid-dunya. Ya, dia ngebaiat pemimpin tapi karena urusan dunia. Ini nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena satu kelompok ya fanatisme golongan. Oh, dia satu partai sama saya. Oh, dia satu apa ya? Satu komunitas sama saya, nggak boleh. Jadi jangan mentang-mentang satu partai, lalu antum kira kemudian apa? Antum boleh milih dia, nggak begitu, ikhwah. Kalau satu partai sekalipun, kalau yang antum lihat itu kemudian punya cacat, melanggar, ya, tidak kemudian ikut aturan, maka antum nggak boleh pilih. Kenapa? Ikhwati fillah hafizakumullah. Karena tadi, ya, jangan sampai nanti di akhirat Allah nggak mau bicara sama kita. Begitu, ya. Nah ini ikhwati fillah hafizakumullah. Terus gimana Ustadz panduan-panduan dalam milih pemimpin? Ya, ini saya persingkat nih. Karena antum mau lanjut agenda zikir ya. Saya persingkat. Gimana panduan dalam milih pemimpin? 3S. Apa 3S? Pertama, S yang pertama, sarirah. S yang kedua, surah. S yang ketiga, sirah. Dah, catat baik-baik. Ya, ini ulama bikin panduan ke kita. Saya cuma tinggal nyampein ke antum semua. S yang pertama apa tadi? Ingat, S yang pertama? Sarirah. Oke, sarirah. Apa sarirah? Sarirah itu secara bahasa apa keimanan, kepribadian. Cari yang kemudian pemimpin yang bisa ngaji. Kata ulama. Cari pemimpin yang kemudian apa? Kita lihat sholatnya bagus, sholatnya rajin. Ya, nggak ada sih ya di pemilu itu tes ngaji, nggak ada, tes baca Quran nggak ada sih ya. Kalau ada kita bisa lihat. Ya, makanya khotibillah hafidhullah beruntung betul, bersyukur betul. Misal Turki ya mendapati pemimpinnya
Erdogan. Erdogan itu Masya Allah kalau ngaji suaranya bagus. Ya. Nah ini khotibillah yang baik. Yang dia bisa ngaji, bisa sholat, ngerti syariat. Dekat sama ulama. Begitu. Yang kedua apa? Yang kedua khotibillah hafizakumullah, surah. Apa surah? Surah itu ikhwatifillah hafizakumullah. Bentar, ada yang lupa saya. Tadi yang pertama sarirah. Tambahan sarirah itu bukan hanya keimanan. Catat juga baik-baik. Yang kedua selain iman itu adalah apa? Apakah dia termasuk orang fasik atau bukan? Saya lupa. Ya, asal catat tuh. Jadi bahasan di sarirah itu, ikhwah, pertama lihat dari keimanannya, ngajinya, sholatnya, ya, penjalanan syariatnya. Yang kedua apa? Lihat apakah dia fasik atau enggak. Apakah dia suka berbuat maksiat? Ya, apakah dia suka, mohon maaf begitu ya, dia suka minum minuman keras? Apakah dia suka, mohon maaf ya, konsumsi film-film yang tidak baik? Ya, kalau kita dapetin nih ada pemimpin negeri, ada orang yang mencalonkan negeri, mencalonkan pemimpin di satu daerah begitu ya, tapi dia suka minum minuman keras, mohon maaf suka nonton film porno begitu ya. Udah perlu kita kemudian hati-hati. Oke? Perlu kita cari tahu apakah sudah tobat atau belum. Kalau sudah tobat, alhamdulillah. Kalau belum tobat, masih suka konsumsi yang begitu, suka konsumsi miras, masih suka nonton film yang tidak baik begitu ya. Antum jauhin. Ini bahasan di sarirah. Yang kedua apa? Surah. Apa surah? Surah itu ikhwan fiddin fisiknya. Tidak boleh dalam fikih pilih pemimpin yang mohon maaf buta, nggak boleh. Tidak boleh dalam fikih pilih pemimpin yang tidak bisa mendengar, nggak bisa bicara, nggak boleh. Ya, kalau dia nggak bisa mendengar, bagaimana dia bisa mendengar aspirasi masyarakatnya? Nggak boleh dalam fikih. Ya, nggak boleh pilih pemimpin yang apa? Yang dia stroke, nggak boleh. Maka lihat secara fisiknya, surahnya. Ya, pilih pemimpin yang fisiknya kemudian memungkinkan dia untuk menjalankan roda pemerintahan. Oke? Ini diatur sama ulama nih. Ulama ngajarin kita yang begini. Sarirah, surah. Lihat fisiknya. Ya, kalau fisiknya sehat, fisiknya baik, dia kuat menjalankan roda pemerintahan, antum pilih itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga sirah. Apa sirah? Latar belakangnya, backgroundnya. Ya, lihat dia punya track record apa, dia punya prestasi apa, dia dekat nggak sama ulama, dia dekat nggak sama kiai, dia dekat nggak sama para habaib, ya. Nah ini 3S, sarirah, surah, sirah, gitu. Ya, udah sampai sini aja dulu. Takur udah resah kayaknya tuh. Ya, khawatir antum kemalaman. Sampai sini dulu ikhwatifillah hafizakumullah. Semoga ada manfaatnya ya. Ini sebagai panduan-panduan kita dalam memilih pemimpin ya. Penting buat kita memahaminya, penting buat kita mengetahuinya, agar kita tidak ada satupun yang golput dan merasa abai dengan urusan ini. Kenapa? Di masa Rasul, urusan kepemimpinan jadi urusan yang penting. Ya, contoh sederhana misal, Rasul wafat. Berapa hari kemudian jeda antara Rasul wafat dengan urusan pemakaman Rasul? Berapa hari? 3 hari ya? 3 hari. Kenapa kenapa kemudian lama Rasul dikuburkan? Karena pada saat itu para sahabat bingung, panik. Ini Rasul ini sudah wafat, siapa pemimpin kita berikutnya? Saking paniknya kemudian apa? Menunda pemakaman Rasul SAW. Ya, baru setelah itu dipilih pemimpin dan setelah itu dikubur Rasul SAW. Kenapa? Saking pentingnya urusan kepemimpinan pada kacamata Islam. Begitu ya. Nah, sampai sini dulu ikhwatifillah hafizakumullah. Sok mangga anak kembalikan ke MC atau moderator. Wa man kaman ila lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kasiron Ustadz yang tadi telah
menyampaikan dan mengingatkan kita ya agar besok senantiasa memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang jauh dari mudorot, dan kita tidak boleh ke sesi pertanyaan. Boleh untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Boleh Bang, dipersilakan bertanya di room chat. Buat teman-teman yang berkendala untuk on mic dan ingin bertanya juga boleh bertanya melalui room chat. Oh, ini udah ada yang raise hand nih satu orang. Boleh kepada Bang Muhammad Fadil Haritsah, dipersilakan untuk on mic dan mengajukan pertanyaan. Dengar nggak suaranya? Dengar suaranya? Terdengar Dengar Bang, suaranya? terdengar. Oke. Mohon maaf, ini agak bisik-bisik. Aneh juga lagi agak ngezoom sama Bang Dandi kebetulan. Jadi ada dua nih, kebetulan waktunya sama, jadi agak bisik-bisik juga sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustaz Roni Setiawan dan juga kepada teman-teman semua. Saya Muhammad Badariksa, alumni UNJ ya. Mau izin bertanya kepada Ustadz Roni ya, terkait dengan pemilihan besok itu adalah terkait dengan adalah menentukan kita kan gitu. Nah, menurut Ustadz Roni sendiri, kita tuh sebenarnya memang memilih pemimpin tuh yang harusnya melihat tuh bukan hanya programnya aja, tapi adalah berkaitan dengan akhlak. Nah, menurut Ustadz Roni sendiri, bagaimana sih ketika kita memilih pemimpin yang berakhlak? Dan itu kan ini penting banget ya, karena orang-orang cuman hanya melihat itu, oke, programnya bagus, marketingnya luar biasa, nanti misalkan mencegah stunting dengan memberikan makan gratis misalnya, atau mungkin dengan misalkan pembelian bansos dan sebagainya. Tapi kan itu kan lagi-lagi itu kan adalah masalah tentang teknis. Tapi bagaimana tentang masalah akhlaknya? Ini yang jangan dibahas banget nih Ustadz Roni. Bagaimana itu yang harus bisa terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya langsung jawab aja ya biar nggak lupa ya. Baik. Jadi gimana milih pemimpin yang berakhlak ya? Cari yang pertama tadi saya bilang, makanya dalam konteks sarirah tadi, ikhwah. Ya, cari yang akhlaknya kepada Allah itu baik. Ya, cari yang dia benar-benar kemudian bisa mengakomodir aspirasi umat Islam. Ya, jadi kalau hubungannya sama Allah udah baik, maka insya Allah hubungan sama manusia baik. Ya, tapi kalau hubungannya sama manusia baik, belum tentu sama Allahnya baik. Nah, Anda harus cermat nih. Jangan dibalik, logikanya jangan dibalik. Ya, jadi logikanya adalah kalau hubungannya sama Allah baik, ikhwatifillah hafidhahum, maka insya Allah ya secara normal, secara umum kaidahnya, walaupun ada kaidah yang kemudian terkecualikan begitu ya, secara umum kaidahnya maka dengan manusia baik. Ya, maka ikhwatifillah hafidhahumullah, sampai pada urusan memilih pemimpin sekalipun kita harus perhatikan akhlaknya, adabnya. Ya, adabnya kepada Allah, adabnya kepada manusia. Ya, dan kita bisa lihat akhlak adab ini dari mana? Nahnu nahkum bidzawahir. Kita ini bisa menghukumi orang dari apa yang zahir, yang tampak dari orang tersebut. Ya, jadi kita bisa ngelihat nih dari apa yang zahir. Selama antum lihat debat pertama sampai debat kelima, antum melihat dari proses pencalonan, antum melihat tuh mana yang kemudian menjunjung tinggi etika, adab, ya, mana yang kemudian melanggar, mana yang kemudian tidak sesuai dan seterusnya, antum cek. Ya, dan saya mau sampaikan, kalau Ustadz saya udah cek, Ustadz saya bingung milihnya. Nah, saya mau sampaikan ke antum. Ya, kadang kita ikhwah ada urusan anak lahir, panggil Ustadz, panggil Kiai. Ada saudara kita meninggal, panggil Ustadz, panggil Kiai. Ada hajatan, panggil Ustadz, panggil Kiai. Ada khitanan, panggil Ustadz, panggil Kiai. Ada acara apapun, panggil Ustadz, panggil Kiai. Tapi ketika urusan milih pemimpin, kita kadang sok ngerti. Kenapa nggak mau tanya Ustadz sama Kiai?
Ya. Kenapa ada urusan milih pemimpin? Ustaz kayak kagak ngerti. Ya, tanya sama guru kita. Sama ya, belum lama ya. Tadi pagi apa kemarin ya? Saya ngelihat di apa? Di IG-nya Ari Untung ya. Beliau kunjung ke rumah Kiai Khalil Nafis. Ngapain? Beliau tanya via WhatsApp ke Kiai Khalil, Ustaz, buat pemilu arahannya pilih siapa? Kata Kiai Khalil, mampir sini ke rumah. Akhirnya beliau mampir ke rumah Kiai Khalil. Ngapain? Buat nanya. Rasionalisasi mana yang lebih ahsan untuk dipilih. Ya. Akhirnya di situ ya di IG beliau itu dikatakan secara gamblang dijelaskan sama Kiai Khalil. Tapi beliau nggak mau sebut pilih yang mana. Ya. Begitu. Jadi khotibillah habidukumullah, antum tanya sama asatidah kalau nggak ngerti. Tanya sama ustadzat kalau nggak ngerti. Ya, kalau yang masih ngaji ya punya mentor ya, punya murabi, tanya sama murabiah kita. Ustadzah saya baiknya pilih yang mana? Ya, karena yang kita pilih banyak nih. Ya, presidennya kita pilih, DPR RI-nya kita pilih, DPRD-nya kita pilih, DPD-nya kita pilih. Maka antum tanya sama guru-guru antum, kita mau pilih yang mana? Begitu. Jangan sampai salah pilih. Kenapa? Setiap apa yang kita kerjakan akan disoal sama Allah. Minimal yang paling kecil mudaratnya. Gitu. Ya. Ya, pilih yang kemudian tadi Anda bilang ke antum, sari rohnya baik. Gitu. Gitu ya. Adil ya. Allah alam bisawab Fadil. Insyaallah beliau ini aktif betul ya. Ada kajian datang terus. Iya nih dua nih sama Bang Dandi juga nih yang The Tipot. Insyaallah. Gede juga nih. Jadi ini Terbaik Mas Fadil. Ada lagi? Oke, syukron Ustadz. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Ustadz. Ada Terakhir. di kolom chat ya. Izin bacain Ustadz. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya memilih pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi kita, pemilih utama, pemilih utama seperti kita mahasiswa ini. Nah, itu Ustadz. Gimana? Pemilih pemula ya, seperti kita Mas Oke, baik. Gimana Ya. caranya milih pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi kita pemilih pemula seperti mahasiswa? Oke, baik. Oke, baik ya ikhwah ya. Gimana caranya milih pemimpin? Kalau mau dijembrengin, pendapat Imam Ghazali, ya, pendapatnya Imam Al-Mawardi, ya, itu dijembrengin banyak. Kriteria milih pemimpin itu banyak. Pilih pemimpin yang visioner, pilih pemimpin yang macam-macam. Ya, dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu Masya Allah. Makanya khotifillah hafizakumullah, tadi saya ringkas buat antum, ya, gimana caranya milih pemimpin? Tadi lihat ketiga hal tadi, 3 S tadi, sarirah, surah, sirah. Ya, antum lihat sarirahnya, imannya baik, dia tidak fasik. Ya, tidak fasik itu dia nggak berbuat maksiat. Ya, dia nggak, mohon maaf ya, nggak suka main judi, nggak suka nonton film porno, ya dan seterusnya. Anda antum perhatikan coba. Yang kedua apa? Surah, fisik tadi saya bilang ke antum. Lihat fisiknya. Ya, apakah kemudian dari 3 itu mana yang paling terbaik fisiknya, performanya untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan? Yang ketiga, tadi Anda bilang, sirah, latar belakang, apa prestasinya dan seterusnya. Ya, dan ikhwatifillah buat kita nih mahasiswa, maka penting kemudian nih kalau mahasiswa itu dalam kitab Risalah Pergerakan Pemuda Islam, ada salah satu sifat mahasiswa dalam kitab Risalah Pergerakan Pemuda Islam karena Syekh Mustafa Muhammad Tohan kalau tidak salah. Ya. Kata Syekh Mustafa Muhammad Tohan, salah satu sifat mahasiswa itu apa sih? Salah satu sifatnya adalah dia itu apa? Gemar menyampaikan aspirasi. Gemar menyampaikan suaranya. Maka pilih pemimpin yang kalau dikritik dia nggak marah.
kalau dikritik, dia bisa nerima aspirasi kita. Dia mau nampung aspirasi kita. Kira kalau kemudian kita kasih masukan, ya, dia bukan nyerang balik begitu. Ya, ya. Kenapa? Kita lihat beberapa tahun ke belakang gitu ya, ada aspirasi yang disampaikan, tapi kemudian aspirasi itu ikhwati fillah berujung jeruji. Kenapa? Pemerintah kita nggak siap untuk kemudian dikritisi. Ya, maka ini penting jadi penilaian kita. Mana di antara ketiga itu yang kemudian bisa mendengar aspirasi mahasiswa? Ya, mana di antara ketiga itu yang bisa menjunjung tinggi nilai pendidikan? Ya, kalau anak UNJ bicara pendidikan, mana yang ngerti pendidikan? Mana yang bisa membawa pendidikan ke arah yang lebih baik? Kenapa? Karena kita paham pendidikan adalah modal utama untuk membangun satu negara. Ya, bukan sekedar membangun sarana prasarana, membangun gedung-gedung, bukan. Yang lebih penting dalam Islam yang dibangun adalah sumber daya manusia. Kenapa? Peradaban itu ikhwati fillah hafizakumullah, ya, dikatakan berkembang bukan ketika bangunannya megah-megah, bukan. Dalam kacamata syariat, peradaban itu berkembang, peradaban itu berkemajuan ketika manusianya beradab. Dan manusia beradab itu lahir diproduksi dari mana? Dari dunia pendidikan. Gitu. Ya. Maka silakan nanti antum pilih begitu ya. Kalau nggak ngerti tadi saya sampaikan ke antum, kalau nggak ngerti tanya sama guru. Tanya sama ulama. Tanya sama kiai. Tanya sama murabi-murabiyah. Ya. Kalau nggak ngerti tanya. Tapi kalau udah ngerti ya udah. Ya gitu ya. Sampai sini dulu. Cukup insya Allah. Cukup ya Bang ya. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Oke, syukron jazakumullah khairan kasiron Ustadz Roni yang insya Allah telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pemilu kita besok, di mana kita besok diharapkan sebagai seorang muslim itu mempunyai tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang jauh dari mudorot, memilih pemimpin yang dekat dengan Islam, dekat dengan Quran, dan dekat dengan semuanya gitu, dekat dengan kebaikan. Oke, sekali lagi saya ucapkan syukron jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Roni yang telah hadir menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kita beralih ke acara selanjutnya. Sebelum beralih, mungkin kita boleh dokumentasi dulu bersama Ustadz Roni. Pada panitia boleh diambil alih untuk dokumentasi. Oke, para peserta silakan ya bisa on cam terlebih dahulu dan Oke, untuk sesi dokumentasi saya izin ambil alih. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak. Nah, kita udah mendengarkan taujih dari Ustadz Roni nih. Selanjutnya kita bakal ada apa lagi Bang Ozan? oke, selanjutnya kita akan ada bacaan doa ya dari Mas Syakur. Mungkin sebelumnya Ustaz Roni kalau misalnya ada lain bisa keluar ya dari Zoom ini. Tapi kalau nggak ada bisa ikut sampai akhir. Ini Oke, izin pamit ya Ikhwah ya. oke, silakan Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Ana mohon maaf kalau ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan. Oke, lanjut ya. Kita Ya, doa baik. kepada Syakur dipersilakan. Terima kasih MC. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini,
Mari sama-sama kita berdoa dulu. Tadi kita udah sama-sama hataman Quran. Kira kita insya Allah dengan keberhasilan ijabah. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita serta tundukkan kepala serta hati kita. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء يا الله sungguh kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan dari pemimpin yang bodoh. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah karena banyaknya dosa kami Engkau beri kekuasaan kepemimpinan untuk memimpin kami kepada orang yang tidak takut kepadamu, ya Allah, dan tidak pula punya kasih sayang kepada kami. Allahumma aslih ulata umurina
اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. يا الله, jadikanlah pemimpin kami orang fikmu untuk mereka, untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id 'anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khairi wan nasihin. يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. يا الله, tolong dan bimbing mereka untuk menyelesaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman yang buruk dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ناشرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة. وثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط. Ya, Ana kembalikan ke MC. Insyaallah. Syukran jazakumullah khair kepada Syakur. Doa. Semoga doa ini bisa menjadi ini ya, membawa kedamaian gitu untuk nanti kita ke depannya juga memilih pas pencoblosan hari esok gitu. Semoga bisa aman, damai dan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Oke.
Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke penutupan, kita ada sedikit iklan nih, atau mungkin sedikit info mengenai oprek dari LDK Salim dan juga dari KI, teman-teman semua. Jadi dalam waktu dekat ini atau mungkin sekarang, KI dan juga LDK sedang mengadakan oprek, yang dimana untuk LDK sendiri untuk oprek batch 1 sudah berlangsung ya dari tanggal 11 kemarin hingga hari ini, dan nanti akan dilanjut dari batch 2 dari mulai esok hari sampai tanggal 17, dan juga untuk Jan, KI suara ente kecil banget, Jan. cek masih kecil. Iya, Mas. Waduh, kayaknya ini harus keluar dulu. Oke, izin melanjutkan ya tadi yang udah disampaikan oleh Bang Fauzan, di mana kita sama-sama mengetahui kalau dari LDK dan KA itu lagi open recruitment untuk penerimaan anggota baru. Buat teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak, boleh dipersiapkan nih untuk join gitu ya ke LDK ataupun KA, yang mana insya Allah nantinya bakal sama-sama mendapatkan kebermanfaatan, nantinya sama-sama mendapatkan teman baru, insight baru, atau pengalaman-pengalaman baru gitu ketika nantinya bergabung dengan LDK ataupun KA itu sendiri. Nah, dari kakak-kakak panitia, apakah ada share screen terkait informasi timeline-nya? Oke, cek suaranya udah masuk. Sudah membaik, Bang. Oke, sip. Udah disampaikan berarti ya tadi ya. Jadi jangan lupa teman-teman semua, kalau misalnya ada yang berminat untuk masuk join ke LDK ataupun KI, jangan lupa daftar karena waktu pendaftaran itu terbatas. Oke, mungkin itu aja untuk infonya. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi penutupan. Dan mungkin mohon maaf juga apabila ada kesalahan dari MC selama memimpin rangkaian acara hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat, dan juga semoga apa yang telah disampaikan Ustadz nanti bisa teman-teman pertimbangkan atau bisa teman-teman terapkan ya dalam ajang pemilihan capres dan juga mungkin caleg untuk besok hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum itu kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ane Muhammad Fauzan Al-Ghifari dan rekan Ane jaga satu. Dan saya Jagat Satria Rosikin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pada malam hari ini, dan semoga teman-teman yang mengikuti agenda pada malam hari ini mendapatkan kebermanfaatan ilmu ataupun doa-doa yang kita sama-sama panjatkan bersama-sama tadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. semuanya.